menjadi budaya Indonesia itu sendiri kan. Jadi maknanya walaupun berbeza kaum, kita tetap dapat duduk bersama sebagai rakyat Indonesia. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel Eddie Zainuri TV. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Dan untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku, mendukung aku ucap terima kasih banget. Dan aku akan mendoakan kalian semua sentiasa dalam keadaan yang sihat, aman, amin. Dan enggak lupa juga geng, untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis saja geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Dan hari ini seperti biasa geng, aku akan buat satu reaction video seperti hari-hari yang lain, seperti kebiasaannya. Ada request daripada sahabat Indonesia kita, nak aku react tentang 7 budaya Tionghoa yang menjadi budaya Indonesia. Kita tahu Indonesia itu besar geng, penduduknya hampir beratus juta. Beratus juta. Berapa juta itu aku tak ingat, 360 juta ke lebih kurang begitulah. Enggak pasti, enggak ingat. Tapi bila negara itu dah besar, penduduknya ramai dan mempunyai suku kaum yang ramai. Ada Jawa, ada Melayu, ada India, ada Tionghoa, ada Minang, ada banyak lagi. Kalau aku nak sebut ni sampai esok tak habis. Tapi kali ini kita akan menonton video tentang budaya Tionghoa ni yang sudah menjadi budaya Indonesia. Untuk menonton lebih lanjut, yuk nonton aku react. Yuk geng. Welcome to our channel. Akulturasi budaya sudah merupakan hal lumrah. Akulturasi Tionghoa dan budaya Nusantara atau Indonesia misalnya. Nah, kali ini channel Data Fakta akan mengulas sejumlah kebudayaan Tionghoa yang akhirnya membudaya di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Data Fakta, subscribe. Baju koko. Baju. Kalian tahu bahwa baju koko berasal dari Tionghoa kan? Oke. Ya, ini merupakan baju khas masyarakat Tionghoa. Hanya saja konsep baju ini diadopsi oleh orang-orang Betawi di Batavia. Sejarawan J.J. Rizal menyebut baju koko berasal dari baju masyarakat Cina bernama Tui Kim. Baju ini memiliki bukaan di tengah dengan 5 kancing yang umumnya dipadukan dengan celana komprang atau longgar. Karena beralkulturasi dengan budaya Betawi, baju yang juga dikenal dengan nama baju tikim ini biasanya dipadukan dengan celana pangsi atau celana komprang bermotif batik. Nah, baju ini identik dengan laki-laki Tionghoa yang lazim disapa engkoh-engkoh. Tapi orang biasa menyingkat engkoh-engkoh menjadi koko. Nah, baju yang terlanjur diadaptasi oleh masyarakat Betawi ini pun digunakan jamak oleh laki-laki Islam di Nusantara dan dinamakanlah baju koko. Sementara kini orang Tionghoa di Indonesia hanya menggunakan baju ini dalam acara-acara besar saja. Oke. Beduk. Apakah di masjid-masjid sekitaran rumah kalian masih menggunakan beduk untuk pertanda telah masuk waktu salat? Kalian harus tahu kalau beduk juga merupakan budaya Cina. Ada juga sih yang bilang kalau ini dari India. Tapi bersumber dari laman Occasion.com di Nusantara atau Indonesia, kabarnya ditilik dari sejarahnya, beduk merupakan peninggalan dari Panglima Cheng Ho atau Laksamana Zheng He. Berdasarkan legenda Cheng Ho dari Cina, ketika pasukan dari Tiongkok ini datang ke Semarang, Raja Jawa pada masa itu begitu bergembira dengan kedatangan tersebut. Cheng Ho pun tersanjung. Maka ketika ia hendak meninggalkan Nusantara, ia memberikan hadiah kepada sang raja.
Sang raja pun hanya meminta agar ada beduk yang terdengar sebagai penanda waktu sholat datang. Seperti di Cina, Korea, dan Jepang yang menggunakan beduk untuk penanda waktu ritual mereka. Oke, beduk. Petasan. Petasan. Bersumber dari laman history.id, kabarnya tradisi membakar petasan sudah dimulai sejak Ini pemerintahan dinasti Han dipanggil pada petasan, tahun 200 sebelum Masehi. Tradisi ini untuk mengganggu sosok makhluk gunung bernama Nian yang selalu keluar gunung dan mengganggu perayaan tahun baru. Suara ledakan dari bambu untuk menakut-nakuti Nian yang selalu keluar setiap tahun baru itu disebut Baozu. Ada yang menarik. Ternyata petasan di masa itu masih belum menggunakan mesiu karena bubuk peledak ini belum ditemukan. Memang orang Cina lah yang pertama kali menemukan mesiu, dan petasan dengan mesiu baru ada pada era dinasti Sung tahun 960 sampai 1279. Ini ditemukan oleh seorang pendeta bernama Li Tian. Nah, orang Indonesia juga menggunakan petasan, bahkan menjadikan petasan sebagai budayanya. Orang Betawi misalnya mempunyai kebudayaan membakar petasan di acara pernikahan. Sementara di perayaan seperti Lebaran dan Tahun Baru, orang-orang Indonesia juga membakar petasan. Sampai sekarang kita masih kaget-kaget kan dengan bunyi petasan ini? Oke. Kosakata. Akulturasi Indonesia dan Tionghoa juga terjadi dalam bahasa komunikasi. Kalian biasa kan pakai kata gope untuk menyebut 50? Nah, tahukah kalian kalau kata gope, goceng, cepek, seceng, dan sebangsanya merupakan bahasa Tionghoa? Kalian sering pakai kan kata-kata itu dan bangsanya? Nah, kalian mungkin selama ini mengira kalau itu adalah bahasa Betawi. Tapi ternyata bukan. Tepatnya, kosakata-kosakata tersebut merupakan bahasa Mandarin, Kek atau Hokkien. Sejarahnya, kosakata-kosakata tersebut digunakan oleh para pedagang Tionghoa yang dahulu bisa dibilang memang dikenal sebagai penguasa perdagangan. Kosakata gope, cepek, dan seceng itu untuk menyatakan bilangan atau angka dan harga. Nah, karena bahasa itu sudah sering didengar oleh orang Indonesia sebagai pembeli, mereka pun turut menggunakan kosakata-kosakata tersebut. Akhirnya, bahasa itu menjadi lazim bagi orang Indonesia, bahkan menjadi bahasa gaul atau bahasa slang. Jadi bahasa gaul lah. Capcay. Capcay. Ini dia makanan dengan aneka sayur yang berkuah kental dengan cita rasa gurih. Tahukah kalian capcay ini makanan dari mana? Ternyata capcay merupakan makanan orang-orang Cina. Tidak heran kalau masakan asal Cina ini tidak dikenal di negerinya sendiri. Dilansir dari laman tribunnews.com, dahulu katanya capcay merupakan upaya spekulatif koki istana memasak sisa-sisa sayuran. Ini karena raja tidak mau makan makanan sisa. Makanya sisa sayuran tersebut diolah secara kreatif oleh para koki istana. Diduga capcay masuk ke Indonesia dibawa dari Fujian oleh orang-orang Hokkien. Orang Hokkien inilah orang Tionghoa yang mayoritas di Nusantara. Menurut pakar kuliner peranakan Tionghoa, Aji Bromo Kusumo, orang-orang Hokkien ini memanfaatkan melimpahnya sayur-sayuran di Nusantara sehingga mereka juga memasak capcay di Indonesia. Sekarang untuk diketahui, istilah capcay dibentuk oleh kata za yang berarti campuran dan cai yang berarti sayuran. Dalam dialek Hokkien, campuran disebut sebagai cap. Maka jadilah capcay. Capcay. Lagi dalam masakan juga lah kan. Menjadi tradisi. Gambang kromong. Jadi budaya. Gambang kromong. Kayaknya Betawi memang dekat dengan Tionghoa ya. Musik gambang kromong yang belakangan identik berasal dari dua buah alat perkusi yaitu gambang dan kromong ternyata juga merupakan budaya Cina. Pada awalnya, musik orkes ini adalah perkembangan dari orkes Yang Kim. Namun seiring waktu, dalam orkes Yang Kim, tidak semua alat musik dari Cina tersebut bisa didapatkan di Nusantara. Maka secara kreatif, orang Tionghoa Nusantara menggunakan gambang sebagai musik pengiring yang larasnya disesuaikan dengan notasi yang diciptakan orang-orang Hokkien. Nah, belakangan orkes Yang Kim dikenal dengan nama Orkes Gambang. Pada tahun 1880, gambang kromong menjadi seperti kini karena usaha Tang Wang Wei serta dukungan dari Wigmeister Pasar Senen Teng Chu. Dari sinilah akhirnya orkes gambang dilengkapi peralatan musik setempat seperti kromong kempul, gendang, dan gong. Lagu-lagunya pun beralkulturasi dengan lagu daerah seperti lagu-lagu Sunda populer. Oke. Next. Tahu. Tahu.
Laman historia.id menyebut tahu adalah kuliner tertua yang diperkenalkan orang Tionghoa di Nusantara. Tahu inilah yang menjadi penyelamat masyarakat Jawa di masa krisis asupan gizi. Sejarawan JJ Rizal mengungkapkan, pada abad ke-10, orang-orang Tionghoa telah menyajikan tahu di Nusantara. Kabarnya, tahu pertama kali dikonsumsi oleh orang Kediri. Ini menurut mereka. Tapi kabarnya tahu ini dibawa tentara Kubilai Khan pada tahun 1292. Sementara itu, menurut Hieronymus Budi Santoso, kata tahu berasal dari bahasa Tionghoa yakni tauhu atau tauhu. Katanya suku kata tau atau tau berarti kacang kedelai, sedangkan hu berarti hancur menjadi bubur. Sementara itu, peran tahu dalam menyelamatkan asupan gizi masyarakat Jawa, sejarahnya, pada abad ke-19, orang-orang Jawa dilanda krisis gizi yang luar biasa. Saat itu, hasil bumi dikuras untuk kepentingan kolonial. Saat itulah tahu muncul sebagai pangan alternatif. Itulah tadi sejumlah kebudayaan Tionghoa yang menjadi budaya Indonesia. Oke geng, itulah dia antara 7 budaya. Mungkin banyak lagi, tapi dalam video ni dikompil 7 je lah kan. 7 budaya Tionghoa yang menjadi budaya Indonesia. Ya mungkin disebabkan masyarakat Tionghoa ni sudah lama berada di Indonesia. Dan jadi lama kelamaan budaya mereka pun sudah sebati dengan warga Indonesia dan diolah sedikit, disesuaikan dengan masyarakat Indonesia itu sendiri lah kan. Contohnya tahu tu. Tahu tu di Malaysia pun ada kan, dan memang kita tahu memang ianya diinspirasikan daripada masyarakat Tionghoa. Kalau di Malaysia dipanggil masyarakat Cina je lah kan. Kalau di Indonesia dipanggil masyarakat Tionghoa. Dan yang bagusnya kita lihat di sini, walaupun berbeza kaum, berbeza agama, tapi budaya itu dapat kita sama-sama menghormati dan sama-sama kita menjadi sebagai satu informasi, dan satu lagi sebagai menjadi budaya Indonesia itu sendiri kan. Jadi maknanya walaupun berbeza kaum, kita tetap dapat duduk bersama sebagai rakyat Indonesia. Budaya pun sudah disebatikan menjadi budaya Indonesia juga, cuma diolah sendiri. Jadi masyarakat pelapis akan datang, zaman ini generasi akan datang harus menjaga keamanan yang sebegini untuk kita terus hidup aman sebagai sebuah negara. Okey geng? Okey, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, tolong subscribe sebab apa, gratis saja geng. Kita jumpa aku dekat next video, okey? Assalamualaikum.